Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, saya tahu kalian sudah bosan, tetapi semua ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kita tetap stay home, ya, tetap di rumah, tetap belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kita cukup berdoa saja kepada Tuhan supaya COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi, ya, sehingga kita bisa kembali lagi ke sekolah dan belajar seperti biasa. Nah, saat ini ya saya akan membahas materi kita yang selanjutnya mengenai tema 8, subtema 2. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai subtema 1. Ya. Hari ini kita membahas mengenai subtema 2, yaitu menjelaskan tokoh dalam cerita fiksi. Oke, menjelaskan tokoh dalam cerita fiksi. Kemarin saya sudah menjelaskan apa itu fiksi. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan, oke, apa itu fiksi. Ya, fiksi adalah cerita imajinasi atau cerita yang sesuai dengan hayalan. Ya, hasil imajinasi seseorang. Ya, hasil imajinasi si pengarang dalam cerita. Nah, ya, materi kita selanjutnya ya bukan membahas lagi mengenai fiksi, tetapi kita membahas mengenai tokoh. Ya, tokoh dalam cerita itu ya pengertiannya adalah orang yang bermain dalam cerita atau seorang pemain atau yang memerankan cerita tersebut sehingga kita bisa mengerti jalan ceritanya. Oke? Nah, menurut sifatnya ya, baik, sebelum kita membahas mengenai menurut sifat tokoh, ya, kita membahas mengenai tokoh utama. Oke? Tokoh utama, ya. Tokoh utama ini adalah tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Oke? Tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting atau senternya, pusatnya. Berarti dialah yang menjadi pembicaraan dalam cerita tersebut. Ya, dialah yang menjadi bahan cerita dalam cerita tersebut, ya. Jadi dia sering muncul, ya. Jadi dia sering muncul dan dialah yang selalu ada dalam cerita tersebut. Tentu saja semuanya itu ada tokoh yang lain selain tokoh utama. Oke? Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tokoh utama. Ya, tokoh utama yang berada di dalam cerita. Ya, selain tokoh utama juga kan tidak mungkin dalam sebuah cerita hanya satu orang, ya, tokohnya. Tetapi ada beberapa orang, ya, seorang pemain, ya, pemain-pemain lain yang mendukung tokoh utama, yaitu dinamakan tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini maksudnya adalah tokoh yang membantu tokoh utama untuk menyempurnakan cerita tersebut. Ya, tentu saja dalam cerita fiksi. Ya, dalam cerita apapun selalu ada beberapa tokoh ya yang ditampilkan. Karena tidak mungkin satu orang, ya. Itu yang dimaksud dengan tokoh tambahan. Berarti untuk apa tokoh tambahan ini? Untuk menyempurnakan cerita tersebut. Oke? Paham anak-anak? Nah, selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai ya tokoh itu bisa dibagi atas 2. Ya, atas 2 berdasarkan sifatnya. Oke, berdasarkan sifatnya. Dibagi atas 2. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua adalah tokoh antagonis. Oke? Ya, tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, kita bahas satu-satu. Yang mau kita bahas pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini biasanya kalau dalam cerita dia selalu menjadi tokoh utama, ya, yang kita bahas tadi, ya, tokoh utama, ya. Dan tokoh protagonis ini sifatnya memiliki sifat yang baik atau karakternya atau wataknya memiliki sifat yang baik, ya, suka menolong, ya, berarti orang baik lah, ya, bisa dikatakan seperti itu, ya. Sementara lawannya, kenapa saya katakan lawannya? Karena
Kalau misalnya ada yang baik, berarti ada yang jahat. Nah, itulah dia antagonis. Ya. Antagonis ini bisa dikatakan jahat, bisa dikatakan kejam, bisa dikatakan cerewet, bisa dikatakan yang bisa menjadi lawannya si protagonis. Ya. Berarti penting nggak antagonis dan untuk si protagonis? Penting. Tentu saja, seperti yang saya katakan tadi, dalam tokoh utama, ya harus ada tokoh tambahan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan cerita tersebut. Ya, untuk menyempurnakan cerita tersebut. Sehingga cerita yang ditampilkan atau cerita yang akan kita baca menjadi ceritanya, alurnya atau jalan ceritanya itu nyambung. Ya, kan tidak mungkin. Memang kalau dalam cerita kita bisa berbicara sendiri dengan diri kita sendiri, ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin dalam cerita hanya satu tokoh, ya, tetapi harus ada beberapa tokoh yang mendukung si tokoh utama dan harus ada beberapa tokoh yang mendukung tokoh protagonis tersebut, ya. Nah, jadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, ya, dalam suatu cerita harus ada. Supaya apa? Supaya menyempurnakan cerita tersebut. Baik, anak-anak, sampai di situ penjelasan saya. Ya, kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan ditanya melalui chat pribadi. Dan ingat, tetap jaga kesehatanmu, tetap kuat dan tetap semangat dan tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, dan dimanapun kita belajar sebenarnya itu tidak masalah. Ya, yang penting kitanya bagaimana untuk belajar dengan baik. Oke? Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.